Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermidara Yuspa, mahasiswa PPG Universitas Islam Sultan Agung Semarang, program studi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait kampanye praktik baik untuk memenuhi UAS Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding adalah pendekatan pengajaran yang berfokus pada memberikan dukungan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan mereka, yang memungkinkan mereka untuk belajar secara mandiri. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan Zone of Proximal Development. ZPD merujuk pada jarak antara apa yang dapat dilakukan siswa secara mandiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan orang lain, seperti guru, orang tua, ataupun teman sejawat. Dalam penerapan scaffolding, guru bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan dukungan awal yang cukup untuk membantu siswa mengatasi tantangan belajar yang ada di dalam ZPD mereka. Dukungan ini bisa berupa pertanyaan pemandu, demonstrasi, atau pemberian instruksi yang jelas dan bertahap. Seiring waktu, ketika siswa mulai menguasai materi, dukungan tersebut dikurangi secara bertahap, hingga siswa mampu menyelesaikan tugas tersebut secara mandiri. Selanjutnya yaitu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran siswa, baik dalam konteks akademis maupun keterampilan sosial. Beberapa hasil yang dicapai antara lain yaitu: yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan mandiri. Dengan adanya scaffolding, siswa mampu mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara mandiri setelah mendapat dukungan yang tepat. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep. Siswa yang menerima scaffolding lebih cepat dalam memahami materi yang sulit dan dapat mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, menguatkan kepercayaan diri. Siswa merasa lebih percaya diri karena mereka berhasil mengatasi tantangan dengan bantuan yang sesuai. Hal ini membantu mereka untuk lebih berani mencoba hal-hal baru dan mengambil inisiatif dalam belajar. Yang keempat, yaitu interaksi sosial yang lebih baik. Scaffolding tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan keterampilan sosial siswa, seperti kolaborasi dan komunikasi, karena seringkali scaffolding melibatkan interaksi antara siswa dan guru ataupun teman sejawat. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Penerapan scaffolding pada ZPD menawarkan banyak pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan praktik pengajaran. Beberapa pelajaran utama yang bisa dipetik antara lain: yang pertama yaitu pentingnya penanaman ZPD. Sebelum memberikan scaffolding, penting bagi pendidik untuk benar-benar memahami ZPD setiap siswa. Setiap individu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, sehingga dukungan yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka. Yang kedua yaitu pengurangan dukungan secara bertahap. Salah satu kunci keberhasilan scaffolding adalah pengurangan dukungan secara bertahap. Hal ini membantu siswa belajar untuk mandiri tanpa merasa ditinggalkan terlalu cepat. Yang ketiga yaitu kolaborasi antara guru dan siswa. Scaffolding tidak hanya terjadi dari guru ke siswa, tetapi juga antara siswa dengan teman sejawat. Pembelajaran kolaboratif dalam ZPD memperkaya pengalaman belajar siswa. Untuk mereplikasi keberhasilan penerapan scaffolding pada ZPD, penting untuk melibatkan seluruh komunitas pendidik, termasuk orang tua dan pengelola pendidikan. Kolaborasi antara pihak ini akan memastikan bahwa setiap siswa mendapat dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang secara maksimal. Penerapan scaffolding
pada Zone of Proximal Development yang telah dilakukan di kelas 8B SMP ITA Al-Fatih, yaitu pemberian bantuan kepada siswa secara bertahap pada kegiatan pembelajaran, membuat iklan, slogan, ataupun poster. Sebelumnya, guru telah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui minat dan bakat siswa. Sebagai contoh, jika terdapat siswa yang memiliki minat untuk mempelajari poster dan memiliki bakat untuk menggambar, maka guru akan memberikan tugas kepada siswa tersebut untuk membuat sebuah poster. Sebelum membuat sebuah proyek, guru telah menyediakan media-media yang dibutuhkan seperti contoh iklan, contoh slogan, maupun contoh poster. Pemberian contoh dilakukan sebagai referensi bagi siswa untuk mempermudah proses pengembangan konsep. Dengan adanya contoh-contoh ini, siswa dapat lebih mudah memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pembuatan proyek mereka. Namun, sebelum membuat sebuah proyek, guru meminta siswa untuk mengembangkan sebuah konsep, seperti menentukan proyek yang akan dibuat, menentukan tema yang akan diangkat, membuat judul, menargetkan sasaran, hingga membangun sebuah konsep. Pada tahap ini, siswa diberikan bantuan dengan pemberian instruksi yang jelas dan bertahap. Setelah itu, ketika siswa telah menyelesaikan konsepnya dan dianggap telah mampu untuk mengembangkan konsepnya menjadi sebuah produk, dukungan tersebut mulai dikurangi secara bertahap, hingga siswa mampu menyelesaikan tugas tersebut secara mandiri. Proses ini tidak hanya meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa, tetapi juga membangun rasa percaya diri mereka, sehingga mereka merasa lebih mampu menghadapi tantangan pembelajaran yang lebih kompleks di masa depan. Selain itu, siswa diharapkan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan tanpa bergantung pada bantuan guru, mengasah keterampilan berpikir kritis, dan kreativitas mereka secara mandiri. Penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan pendekatan ini, kita bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih personal, efektif, dan bermakna bagi setiap siswa. Ayo jadikan scaffolding bagian dari strategi pembelajaran kita dan bantu setiap siswa mencapai potensi terbaik mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.